balik lagi bareng aku Elnaya di konten Deep Talk Milenial. Di video kali ini kita bakalan ngobrol bareng Direktur Rakanila. Silakan Bang Rehan. Ya, sehat Elna. Halo semua. Apa kabar Bang Rehan? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emrah Hanja Alvinsyah yang diamanahkan sebagai Direktur Rakanila periode 2024. Oke, gimana nih kesibukan minggu-minggu ini atau hari ini ada sibuk atau enggak? Kesibukan minggu-minggu ini ya, kalau Senin sampai Jumat biasalah selayaknya mahasiswa, bener sih. kuliah, habis itu kerjain tugas. Kalau Sabtu Minggu sendiri sih kerjanya ya di rumah tidur, kalau nggak itu bantu-bantu orang tua gitu. Emang pas libur kemarin kesibukannya apa Bang? Libur apa nih? Libur Lebaran ya? Iya, libur lebaran dong. Libur Lebaran kesibukannya bantu orang tua juga sih. Emangnya bantuin buat kue juga? Enggak, kan kita laki. Kita Emangnya kenapa kalau laki nggak boleh? kita bantu-bantu beli hampers saja. Oke. Nah, ngomongin soal direktur nih kan. Bang Rehan kan baru banget nih menjabat sebagai Direktur Rakanila. Gimana sih rasanya menjadi direktur gitu? Atau menjadi ketua organisasi gitu? Rasanya jadi ketua organisasi itu seneng. Habis itu kayak ada rasa bangga gitu pada diri sendiri. Itu sih. Itu aja? Ya, Yang lain apa kek? Atau kayak mungkin pengen pamer gitu? Karena gue direktur nih gitu. enggak juga sih itu. Enggak. Palingan ya privilege mungkin ya. Oh iya bener sih, itu masuk privilege. Terus sebagai ketua organisasi nih, perspektif organisasi menurut Bang Rehan tuh gimana? Perspektif direktur organisasi itu apa gitu ya? Perspektif organisasi menurut direktur. Perspektif menurut saya itu organisasi adalah wadah untuk mendapatkan ilmu dan juga relasi. Kenapa bisa dibilang gitu? Kita dapat ilmu public speaking, habis itu ilmu kayak LKM MTD, ilmu sidang segala macam kan didapatkannya di organisasi gitu. Di perkuliahan kan kita nggak dapat. Yang terpenting sendiri menurut saya itu dapat relasi sih. Ya karena kan ketua ya, yang pasti kan kayak terlibat di mana-mana gitu. Benar. Kan. Jadinya relasinya banyak. Gitu. Kita kenal-kenal juga sama teman-teman UKM lain. Benar. Betul. Itu sih kalau dari saya sendiri. Terus juga menurut Bang Rehan tuh lingkungan organisasi yang baik itu seperti apa sih? Lingkungan organisasi yang baik ya. Menurut saya sendiri tuh lingkungan organisasi yang baik itu yang sehat gitu, nggak toksik kan. Kekeluargaan, orang-orangnya saling bantu-membantu lah. Jadi kayak misalnya ada kawan yang pekerjaannya nggak jalan karena dia sibuk apa gimana, bisa kita bantu gitu. Jadi saling support lah satu sama lain. Emangnya kalau organisasi toksik tuh kayak mana sih? Bisa aja dari orang-orangnya, kita nggak nyebut organisasi toksik ya orang-orangnya. Kalau menurut saya sendiri tuh kayak orang-orangnya apatis gitu, kayak nggak peduli sama organisasi itu. Jadi kayak menciptakan lingkungan yang nggak bagus. Ada orang yang semangat jadinya nggak semangat kan, karena kawan-kawannya dia aja malas gitu kan. Bener. Kayak jadi bad influence ya. Benar, jadi kayak gak enak lah lingkungannya ya kan. Bener sih. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang sehat untuk organisasi gitu. Benar. Terus juga kan kalau jadi ketua organisasi atau menjadi direktur ya, itu pasti kita dapat keistimewaan tersendiri gitu. Nah, privilege apa sih yang Bang Rehan dapat selama menjadi direktur Rakanila? Privilege yang saya dapat itu relasi sih pertama itu, karena kita bisa kenal-kenal dengan dosen, rektorat, habis itu senior-senior yang mungkin angkatannya lebih tua daripada kita. Bisa aja kita nanti udah selesai kuliah diajak kerja sama dia gitu. Iya sih ya, benar. Itu sih privilege sebagai direktur. Benar. Terus emangnya selain itu nggak ada lagi Bang, kayak misalkan apa gitu privilege-nya gitu selain hal itu? Oh, privilege-nya ya kita dikenal aja gitu, kayak di situ ada kawan, di sini ada kawan. Balik lagi ya, relasi. Benar itu. Terus juga kan sebagai ketua pasti banyak ya masalah di dalam organisasi gitu. Itu gimana cara Bang Rehan untuk ngambil keputusan itu dalam menghadapi suatu masalah di dalam organisasi ini gitu? Mungkin kita akan rapat kan, biar semua anggota itu tahu gitu masalahnya itu apa. Jadi nggak simpang siur, takutnya malah mecah jadi dua kubu. Ada yang kubu sini, ada yang kubu situ. Jadinya takutnya malah makin chaos. Jadi
kita adakan rapat, bahas sama-sama apa masalahnya, gimana penyelesaiannya. Jadi yang ngambil keputusan nggak gue sendiri gitu, jadi ada kawan-kawan lain juga, kawan-kawan manajer, kawan-kawan pengurus itu sih. Tapi misal ada kayak ada satu orang yang saling benci gitu, itu harus dirapatin atau kayak cuma ngobrolnya cuma bertiga gitu, atau sama juga anak SDM gitu? Ya kan kalau kita sendiri kan ada apa namanya SDM ya. Iya. SDM itu kan ngebahas apa ya namanya, yang megangnya yang tahu kriteria orang-orang yang ada di sini gitu. Ya kita harus libatin SDM. Jadi kita kumpulin, misalnya kita adain di sekret gitu, kita ngobrol bareng aja, nggak saling memojokkan satu sama lain. Kita tanya solusinya gimana jadinya, kan kita kan sama-sama ini bareng-bareng di sini. Masa mau saling benci gitu, nggak enak. Nah karena hal itu kan pasti kayak ada rasa capek atau rasa lelah kan sebagai ketua organisasi. Nah suka duka Bang Rehan selama menjadi direktur Rakanila apa aja sih, mau tahu nih? Suka dukanya ya, kalau sukanya sendiri sih banyak, kayak dapat kawan gitu. Sebelum masuk Rakanila ini kayak nggak kenal gitu sama kawan-kawan yang dari luar fakultas. Sekarang ini jadi kawan-kawan dari luar fakultas banyak yang kenal, habis itu jadi kayak lebih dari kawan, jadi kayak keluarga maksudnya. Wah, keren banget. Karena kenal di organisasi ini. Sukanya itu sih. Habis itu kita bisa belajar public speaking itu juga tuh. Jadi nggak malu gitu ngomong depan orang banyak atau depan kamera. Sebelumnya itu kan gue tuh pemalu orangnya. Oh gitu. Semenjak masuk organisasi ya mau nggak mau kan. Karena jiwa kepemimpinannya tiba-tiba ada ya. Iya, mau nggak mau kita harus tampil lah gitu. Harus tampil, harus bisa. Benar. Gitu. Kalau dukanya sendiri sih karena kita mimpin orang banyak ya, kita nggak tahu sifat orang gitu. Itu sih. Jadi kita harus memahami satu-satu anggota gitu ya. Iya, dukanya karena kita rame ini pada ada yang orangnya hilang gitu. Itu sih. Susah ya Bang jadi ketua? Ya gitulah. Banyak sukanya sih, tapi kalau mau Elna nanti mau jadi direktur selanjutnya. Aduh, nggak dulu deh. nah untuk kayak anggota yang hilang-hilangan atau kinerjanya turun atau yang sebagainya deh gitu, itu gimana sih cara Bang Rehan untuk kasih motivasi mereka biar kayak ayo aktif lagi gitu? Mungkin itu nggak langsung dari gue dulu, ada manajer dulu kan. Soalnya manajer yang membawahi pengurus-pengurus itu. Jadi manajernya nanti nanya-nanya dulu ke bersangkutan itu kenapa dia hilang, habis itu kenapa projeknya nggak jalan. Nanti kalau misalnya dari manajer udah, dari gue sendiri ya gue nggak negor lah bahasanya, cuman kenapa kok akhir-akhir ini nggak sering ke sekret, habis itu kenapa nggak pernah datang kalau ada acara. Kita ngobrol aja, jadi nggak saling memojokkan. Iya, memojokkan itu tadi, soalnya takutnya malah jadi timbul rasa benci ya, terintimidasi. Iya benar. Gue nggak mau sih ngelakuin itu. Jadi gue caranya ya gue tanya aja loh kesibukannya apa, kenapa nggak rajin lagi ke sekret, kenapa kalau ada acara-acara nggak datang. Siapa tahu dia nggak taunya, iya bang gue lagi ada masalah, ada ini. Ya kadang ada sih ya anggota-anggota yang dia nggak ngomong kalau misalkan memang lagi ada masalah. Iya gitu kan kita juga nggak tahu, tiba-tiba dia lagi misalnya orang tuanya meninggal apa-apa, malah kita pojokin, malah bener sih, sakit hati kan dia. Bener. Itu sih. Tapi kalau misalnya kita udah nasehatin berkali-kali, itu apa sih tindakannya gitu? Mungkin kan kita organisasi ini ada SP1 dulu, kita kasih surat peringatan dulu. Siapa tahu kalau kita kasih SP itu dia malah jadi rajin gitu. Itu sih. Kita tegur dulu bahasanya. Kenapa gitu. Kayaknya nggak rajin sih. Malah keluar. Iya bisa juga sih. Tapi ada juga yang malah gara-gara itu dia merasa kayak oh gue dicari loh ternyata. Oh iya ada. Gue dibutuhin loh ternyata di Rakanila. Jadi yaudahlah gue masuklah. Malah ada yang makin aktif ya. Iya, dia timbul rasa nggak enak gitu. Gue udah dicariin, gue udah dichatin, masa gue ngilang sih gitu. Ya tapi ada juga yang tadi kata Elna sendiri yang ngilang, dia udah lah capek gue, males lah gue gitu. Capek nggak sih Bang jadi ketua atau direktur Rakanila?
dibilang capek ya capek sih, tapi kan semua apa ya, jadi pengurus juga capek lah sebenarnya kan. Semua capek Iya, sih. semua capek. Tapi kalau menurut gua capeknya itu dalam hal capek yang mendapatkan hasil tuh. Wih, Kan kita ada benar. pekerjaan yang perlu dijalanin. Jadi kayak seneng aja gitu capeknya. Itu sih. Jadi malah banyak sukanya. ngejalaninnya juga enjoy aja Iya. ya gitu. Dibilang capek ya, semua capek gitu kalau mau diadu mah. Mungkin itu aja obrolan dari aku dan juga Direktur Akanila. Nah, menjadi pemimpin itu ternyata nggak menakutkan dan Seserem itu. itu ya. Oh, Selama kita ngelakuinnya enjoy dan juga happy, pasti bisa. iya, seru-seru aja kok. Untuk Intelektual Muda, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. So, thank you for watching and see you!